Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Mahasiswa ITB berunjuk rasa di gedung Rektorat kampus karena menyediakan cicilan uang kuliah tunggal atau UKT melalui perusahaan pinjaman online Danacita. Mahasiswa menolak skema pembayaran UKT melalui pinjol dengan bunga pinjaman. Mahasiswa mengkritik karena bunga pinjaman yang dianggap memberatkan meskipun dengan skema cicilan. Mahasiswa berharap ITB dapat mengubah skema pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema lain. Berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya, namun Bapak Ibu Rektor masih belum mendengar manfaat dari itu. Perusahaan pinjaman online yang bekerja sama dengan ITB adalah Danacita yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari laman Danacita, perusahaan pinjol ini mengklaim telah bermitra dengan beberapa kampus seperti BSI, Universitas Tarumanagara, Universitas Ciputra, termasuk Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mahasiswa menyebut untuk UKT sebesar 12,5 juta rupiah misalnya akan dicicil selama 12 bulan dengan bunga 21% per tahun atau 1,75% per bulan. Nilai bunga ini juga dimuat di laman Danacita dengan nilai 0% hingga 1,75% per bulan. Selain bunga, peminjam juga dikenakan biaya persetujuan 3% atau minimal Rp100.000 dari setiap pinjaman yang disetujui. Kami kutip dari laman kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB, Naomi Haswanto menyebut ITB memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi. Kampus ITB menawarkan pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa. Meski perusahaan pinjolnya berizin resmi di OJK, apakah benar skema pembayaran UKT pinjol akan menjerat mahasiswa ke depannya? Kami bahas bersama staf sus sekaligus alumni ITB, Mili Mambrasar, bergabung juga Cecep Darmawan, pakar pendidikan. Selamat malam, Bung Billy. Selamat malam juga, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak. Saya ke Bung Billy dulu selaku staf sus Presiden. Bung Billy, sebagai juga alumni ITB, apa dari penjelasan kampus ini terkait dengan praktik pinjol dalam sistem pembayaran UKT dan apakah ini jadi opsi yang baik sementara ada banyak pertentangan dari mahasiswa? Sebenarnya pertentangan dari mahasiswa ini mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan saya berada di pihak sebagai juga alumni ITB yang against atau bertentangan dengan ide ini. Kenapa? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, di pasal 76, di ayat 1 itu mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi wajib untuk menanggung dan memenuhi hak-hak mahasiswa tersebut. Dan dalam kasus di mana mahasiswa tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam kasus di mana mahasiswa tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditulis di pasal 76 ayat 1 tersebut, maka opsi yang diberikan itu adalah satu, pasal A itu beasiswa kepada yang berprestasi, dan kita sudah lihat program Pak Jokowi ada Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa afirmasi, LPDP, dan yang lain-lain. Pasal B adalah bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan, dan pasal C, benar ada pinjaman di pasal C itu, di undang-undang yang sama. Pinjaman dana tanpa bunga, satu, tanpa bunga. Yang kedua, wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. Berarti pinjol, jadi kita kategorikan pinjol yang diberikan kepada mahasiswa ITB ini semuanya against undang-undang. Karena udah ada bunga, udah ada biaya platform, mereka harus bayar di antara 2 sampai 6 bulan, 4 sampai 12 bulan ke depan itu sesuai dengan terms and condition yang mereka berikan. Jadi jelas sekali ini sudah tidak sesuai dengan
undang-undang yang ada. Oke, saya ke Pak Cecep. Sampai ada opsi ini, tadi Bung Billy sudah menjelaskan bahwa ini tidak ada di undang-undang, melawan undang-undang. Tapi sampai opsi dikeluarkan pihak kampus, apa yang harus dikritisi dan bagaimana solusinya? Karena kalau dari Kabiro Humas Komunikasi ITB bilang bahwa ada sekitar 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT, tapi solusi yang diberikan seperti ini. Ya, jadi Mbak Priska, ini satu kenyataan ya hari ini bahwa pendidikan hari ini semakin mahal. Jadi apa yang diutarakan oleh Bang Billy tadi itu benar. Ya, selain juga melanggar pasal-pasal di Undang-Undang Dikti ya, khususnya coba dilihat di pasal 3 misalnya ya, Undang-Undang Dikti itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi itu berasaskan keterjangkauan. Keterjangkauan itu ya di dalam penjelasan dinyatakan bahwa pendidikan tinggi disediakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya. Jadi jelas manakala pendidikan itu makin mahal bertentangan tuh dengan pasal itu. Belum lagi kalau kita bicara di pasal 6-nya yaitu berkaitan dengan kalau tadi aja sekarang prinsip. Prinsip ya di dalam pasal 6 itu salah satunya keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Nah, jadi tadi Pak Billy juga bicara ya di pasal lain, Ya. tapi saya kira ini memang ini harus dibaca bahwa tadi ya pendidikan kita semakin mahal, kedua soal keberpihakan. Harusnya kan kita lihat misalnya begini Mbak Priska ya, Ya. sudah yang masuk jadi mahasiswa itu sedikit. Kalau dilihat dari angka partisipasi kasar ya anak-anak SMA kita itu yang masuk ke perguruan tinggi itu hanya 31%. Artinya 69% lebih anak-anak kita tiap tahun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Bayangkan kalau itu semakin mahal ya, semakin sedikit ya akses anak-anak kita, generasi muda kita nanti masuk perguruan tinggi. Belum lagi ini kena yang disebut dengan istilah saya itu ya perguruan tinggi sekarang itu kena virus McDonaldisasi. Yaitu ya bagaimana ini liberalisasi sedang menggejala ya di perguruan tinggi kita. Kalau hanya sekedar pinjam online ya atau pinjol ini sebenarnya tidak usah difasilitasi oleh kampus, mahasiswa sendiri bisa mengakses. Inilah. Yang bedanya bahwa ini dananya langsung masuk ke kampus, tapi skemanya tetap ada termin tertentu ya, artinya seperti pinjaman online begitu ya Pak Cecep ya? Betul. Padahal ya pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengeluarkan Permendikbud ya nomor 25 tahun 2020 bahwa mahasiswa itu sebetulnya dapat mengajukan misalnya pembebasan sementara UKT ya, Ya. kemudian pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, pembayaran UKT secara mengangsur. Harusnya itu dilaksanakan dengan baik. Ini menurut saya kurang berfungsinya pengawasan ya dari Kemendikbud terhadap berbagai perguruan tinggi. Ya. Jadi akhirnya penetapan UKT itu seakan-akan ya perguruan tinggi punya otonomi gitu. Oke. Padahal kan harusnya dilihat tadi dari sisi kemampuan. Oke. Saya khawatir ini kalau begini terus ya, saya khawatir anak-anak bangsa kita nggak ya kesulitan mengakses Iya. pendidikan tinggi kita gitu. Oke, terakhir saya ke Bung Billy. Jadi solusi dalam jangka pendek apa? Karena kalau dari sisi kampus pasti ini sudah ada kerjasama dengan penyedia pinjaman. Itu satu hal. Di sisi lain Pak Jokowi baru saja bilang beberapa waktu lalu bahwa miris kok ternyata tingkat S2, S3-nya sedikit sekali, 0, lulusan di Indonesia. Sementara ini S1 saja sudah mahal. Nah, apa yang jadi solusi jangka pendek ya, Bung Billy, dari dua hal tadi? Pertama, sebagai alumni ITB, saya ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh alma mater saya ini cukup cukup memalukan dan menyedihkan ya. Jadi banyak cara-cara lain. Kita lihat bahwa perguruan tinggi negeri itu ada statusnya, ada PTBH yang dimiliki oleh ITB sekarang kan PTBH, Ya. status PTNBH, status tertinggi. Di bawah PTNBH itu ada PTNBLU atau Badan Layanan Umum, di bawah PTNBLU Badan Layanan Umum itu PTN Satker. Nah, PTNBH ini diberikan keleluasan penuh untuk melakukan 1001 cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikannya sebagai sebuah badan hukum yang dapat melakukan usaha-usaha komersialisasi. Saya waktu kuliah di ITB, Mbak, saya itu mengalami banyak sekali kesulitan untuk bayar SPP. Saya nunggak, Iya. tetapi tidak pernah sekalipun ada opsi pinjaman online yang berbunga yang kemudian memberatkan kehidupan saya. Iya. Saya mengajukan penunggakan saat itu dan diterima oleh ITB. Kemudian saya bekerja di luar kampus untuk memenuhi SPP tersebut. Iya. Dan kemudian ada beberapa opsi beasiswa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan ITB sebagai PTNBH. Satu, seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus di Amerika Serikat, mereka kemudian membuat badan-badan usaha
di luar dari kampus yang usaha yang profit keuntungannya itu dikumpulkan di rekening, satu rekening, dan rekening itu dipakai untuk membayarkan beasiswa mahasiswanya. Ah, oke. Kebetulan saya kemarin S2 di Harvard. Harvard itu hampir 70% mahasiswanya itu mendapat Beasiswa ya? beasiswa kuliah di sana. Dan Oke. kenapa Harvard bisa membiayai mahasiswanya kuliah dengan beasiswa? Karena mereka memiliki dana Baik. abadi yang mereka kumpulkan dan mereka pakai untuk membiayai mahasiswa. Saya memberikan Ya. apresiasi kepada dana abadi ITB yang sudah terkumpul dengan baik. Apresiasi buat Ibu Yani Panigoro, Baik. Pak Komang, dan para pengurus. Dan saya harap dana abadi ini bisa terus bergulir lebih tinggi lagi untuk membantu anak-anak Baik. ITB yang susah gitu. Nah, kita Dan yang kedua satu singkat yang paling saja. penting, Mbak, pemerintah harus juga mengambil peran di sini dengan mengeluarkan student loan yang digaranti oleh pemerintah Baik. yang nanti dibayarkan mahasiswa setelah mereka bekerja. Ya. Jadi pemerintah pun nggak bisa diam, dia harus ikut Ya. ambil peran. Turut andil ya. Baik, Ya. ini yang harus jadi perhatian serius agar semua anak bangsa punya akses untuk mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan tinggi yang digarisbawahi oleh pemerintah selama ini. Terima kasih Bung Billy Mambrasar, staf khusus Presiden yang juga alumni ITB. Terima kasih juga Pak Cecep Darmawan, pakar pendidikan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.